Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramizal Syahidin, NIM 21010300020, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yakni Super Tofu. Penjelasan yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua, analis industri. Yang ketiga, deskripsi perusahaan. Yang keempat, rencana produksi. Yang kelima, rencana operasional. Yang keenam, rencana pemasaran. Yang ketujuh, rencana organisasi. Yang kedelapan, penilaian risiko. Dan yang kesembilan adalah rencana finansial. Super Tofu adalah bisnis yang bergerak di bidang makanan atau jajanan ringan. Produk makanan ringan yang kami produksi adalah tahu walik premium. Mungkin semua orang sudah tahu apa itu tahu walik. Kami akan bekerja sama dengan produsen-produsen tahu untuk memasok kebutuhan bahan untuk pembuatan produk kami. Bisnis ini kami buat karena peluangnya yang begitu besar, mengingat tidak ada kompetitor yang sama dengan produk kita itu mempunyai bisnis seperti kita. Selain itu juga bahan yang mudah didapat menjadi alasan utama kami untuk membuat bisnis ini. Produk dari bisnis kami memiliki keunggulan yang berbeda dan tidak dimiliki oleh produk dari produsen lain, yaitu keunggulan tersebut adalah produk kami akan memiliki sertifikat kehalalan produk dari MUI dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para konsumen, mengingat sekarang banyak bisnis yang memproduksi dengan cara tidak halal dan tidak higienis sehingga akan membahayakan bagi para konsumen. Meskipun bisnis kami tergolong menengah, kami tetap memperhatikan hal-hal yang itu menjadi kunci utama suksesnya sebuah produk, yakni kehalalan produk itu sendiri, sehingga masyarakat akan terlindungi dari bahaya produk-produk yang memiliki bahan-bahan beracun. Bisnis Super Tofu menyajikan produk makanan ringan, yakni tahu walik premium. Bahan baku utamanya dari tahu yang akan ditambahkan dengan olahan tepung dan isian daging. Mengapa disebut premium? Karena dalam proses pencarian bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, hingga proses distribusi, kami sangat memperhatikan semua kegiatan operasional yang ada di bisnis kami. Mulai dari pemilihan bahan baku, kami memilih bahan baku yang masih fresh dan higienis. Lalu pada proses produksi hingga proses pengemasan, kami selalu memperhatikan kebersihan alat yang kami gunakan. Untuk penyimpanan produk yang akan didistribusikan dalam bentuk frozen food, kami selalu menyimpan produk di suhu cukup untuk tetap mempertahankan kualitas produk, sehingga masyarakat bisa menyimpan di rumah dan memasak sesuai dengan keinginannya. Bisnis Super Tofu berencana akan memiliki banyak gerai di kota-kota besar. Akan tetapi, kami memulainya dari kota Lamongan terlebih dahulu. Model bisnis yang kita rencanakan ke depannya adalah paket usaha, yakni kami menyediakan paket usaha bagi orang-orang yang ingin membuka cabang. Supaya kenapa? Supaya orang-orang itu tidak perlu memikirkan bahan atau alat apa saja yang dibutuhkan oleh mereka yang ingin membuka usaha seperti kita. Ini juga bertujuan agar semua orang dapat menikmati produk dari kami tanpa harus membeli ke gerai pusat yang ada di pusat kota Lamongan. Bisnis Super Tofu mendatang diperkirakan akan menumbuhkan dasar pelanggan pada tahun pertama. Artinya, pada tahun pertama, sasaran pelanggan akan tahu produk kita sebesar 20% dari total keseluruhan sasaran pelanggan. Rata-rata omset yang didapatkan sebesar
Rp 10 juta rupiah dan keuntungan bersih dari penjualan Rp1.500.000 sampai dengan Rp2 juta per bulannya. Bisnis ini akan mencapai titik impas atau break even point pada bulan ke-3 sampai ke-4 setelah penjualan dan mendapatkan laba positif pertama pada bulan ke-5. Bisnis Super Tofu kedepannya akan melakukan proyek, yaitu membuka kafe dan resto dengan menu utama yaitu menu olahan tahu dan menu khasnya adalah tahu wale premium. Proyek ini berpotensi mendatangkan omset lebih dari 10 juta rupiah per bulannya berdasarkan pengamatan kami tentang potensi kafe dan resto yang ada di Lamongan dengan sasaran para anak muda-mudi yang hits dengan kafe dan resto. Oleh karena itu ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di bisnis kami. Keunggulan bisnis kami yang pertama adalah kami bekerjasama dengan para produsen tahu untuk meningkatkan kreativitas mereka terhadap tahu dengan cara mengolahnya sehingga menambah nilai ekonomis dari tahu itu sendiri. Yang kedua adalah kehalalan produk. Kami akan mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari MUI untuk menambah rasa percaya kepada masyarakat terhadap produk kami. Yang ketiga adalah produk dari kami adalah produk yang premium. Bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan selalu higienis untuk menjaga kesegaran dari produk kami itu sendiri. Yang pertama adalah analisis industri. Analisis industri di dalamnya terdapat analisis para kompetitor, segmentasi pasar, dan yang ketiga ramalan industri dan pasar. Yang pertama adalah analisis para kompetitor. Para kompetitor dengan produk yang sama, penjualan tidak banyak, dan yang kedua adalah kompetitor hanya mengemas kemasan seadanya. Nah, ini juga yang membuat kami untuk mendirikan bisnis ini karena penjualnya yang tidak banyak, dan yang kedua adalah para kompetitor mengemas kemasan seadanya. Ini juga kita akan jadikan inovasi ke depannya agar produk kita laris di pasaran. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Yang pertama adalah cemilan ketika beristirahat siang. Makanan ringan yang kita produksi sangat cocok untuk menjadi makan siang di sela-sela waktu istirahat. Yang kedua adalah para karyawan, siswa, dan mahasiswa. Makanan ringan pada saat ini menjadi tren yang sangat hits di kalangan karyawan, siswa, dan mahasiswa. Oleh karenanya, kami akan memproduksi makanan ringan yang kami tujukan untuk karyawan, siswa, dan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah ditujukan kelas sosial dan gaya hidup menengah. Nah, produksi dari produk kita tujukan kepada orang-orang yang gaya kelas sosialnya menengah, bukan ke atas dan ke bawah. Standar dengan demografi dan penghasilan yang ada di kota kami. Yang ketiga yakni ramalan industri dan pasar. Produk akan terus berkembang karena pertumbuhan kompetitor terhadap produk yang sama tidak banyak. Jadi produk kita akan tetap berkembang dikarenakan tidak banyaknya para kompetitor yang memiliki produk sama dengan kita, sehingga para orang-orang akan mencari produk kita dikarenakan di sekitar bisnis kami yang memiliki produk sama dengan kami hanya sedikit. Yang pembahasan yang selanjutnya yaitu deskripsi bisnis. Bisnis Super Tofu adalah bisnis menengah yang memproduksi makanan ringan, yakni dengan produk tahu wale. Yang selanjutnya yaitu mengajak para produsen tahu untuk meningkatkan kreativitas terhadap tahu dengan mengolahnya menjadi makanan ringan. Ini juga menjadi misi dari bisnis kami, yaitu mensejahterakan para produsen tahu maupun agen-agennya dengan cara mengajak mereka untuk meningkatkan kreativitas terhadap
tahu atau produk mereka. Yang selanjutnya yaitu bisnis kami terletak di pusat kota Lamongan, yaitu di dekat Stasiun Surajaya. Ini juga yang menjadikan kami yakin bisnis kami akan banyak dikenal oleh orang lain karena jalan akses menuju bisnis kami cukup mudah sehingga orang lain dapat mengetahui. Yang selanjutnya yaitu lokasi bisnis yang cukup mudah ditemukan dalam peta. Yang selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama adalah alat. Alat yang kami gunakan adalah alat masak, dan alat khusus yang kami gunakan adalah food chopper CH100 dari Mitochiba. Alat ini digunakan untuk mengaduk isian daging yang kami gunakan ke dalam tahu wale. Yang kedua adalah produksi, membuat isian daging ayam. Yang selanjutnya yaitu penggorengan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Ini semua dilakukan di rumah owner kami. Dan yang ketiga adalah untuk varian frozen food, kami menyimpannya di dalam suhu cukup untuk menjaga ketahanan dari produk kami. Yang selanjutnya yaitu rencana operasional. Untuk rencana operasional dari bisnis kami meliputi administrasi dari setiap biaya yang dikeluarkan, pencatatan barang yang keluar dan masuk, pencatatan hutang dan piutang, dan yang terakhir adalah mencatat penjualan setiap harinya. Nah, untuk yang kedua adalah aliran konsumen, yakni ada dua. Yang pertama, konsumen dapat langsung membeli ke gerai kita yang ada di pusat kota Lamongan, dan yang kedua, kami juga menyediakan kurir untuk mengantar barang langsung ke tempat konsumen. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah promosi, dan yang ketiga adalah distribusi. Yang pertama, harga. Harga untuk varian original ya kita hargai sebesar Rp8.000. Untuk varian isian daging ayam kita hargai sebesar Rp10.000. Dan untuk varian frozen food kita hargai Rp20.000. Yang kedua yakni promosi. Promosi yang kami lakukan ada 4. Yang pertama adalah iklan di aplikasi maupun di e-commerce. Yang kedua adalah online shop. Yang ketiga adalah event yang ada di sekolahan. Kami akan menyewa stand ketika ada event yang diadakan di sekolahan untuk mempromosikan produk dari kami. Yang keempat adalah endorse kepada influencer. Rencana pemasaran akan kami kendalikan dengan baik dalam perencanaannya maupun ketika melaksanakan rencana tersebut. Setiap harinya akan diadakan evaluasi yang memungkinkan untuk memberi reward atas tercapainya target penjualan dan atau perubahan rencana di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu rencana organisasi. Super Tofu akan dibentuk dengan kepemilikan pribadi. Muhammad Ramizal Syahidin sebagai owner, lahir di Lamongan dan masih menjalani kuliah di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lamongan. Muhammad Ramizal sendiri yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dalam gerai, mulai dari administrasi bisnis, proses produksi, hingga finansial. Produk yang dihasilkan oleh Super Tofu memiliki persaingan yang cukup longgar karena sedikitnya para kompetitor yang memproduksi barang sama seperti kami. Untuk itu ada 3 hal yang harus kita jaga agar meminimalisir resiko yang akan terjadi. Yang pertama adalah dari segi produk, kita akan selalu memperhatikan bahan-bahan dan alat apa saja yang kami olah dan kami gunakan. Yang kedua adalah perubahan. Kami akan tetap melakukan inovasi, baik itu produk ataupun gerai kami dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya yaitu kenyamanan. Kenyamanan sendiri merupakan pelayanan terhadap konsumen. Kami akan terus menjaga pelayanan kami kepada konsumen
dengan sebaik mungkin agar konsumen tidak beralih ke produk-produk lain. Yang terakhir yakni rencana finansial. Laporan-laporan keuangan akan dilaporkan di halaman berikut. Bisnis kami diharapkan mencapai titik impas atau break-even point pada 3-4 bulan setelah pembukaan bisnis kami. Lalu pada bulan kelima sudah dapat mendapat laba positif pertama, dan 3 tahun setelahnya mulai membuka beberapa cabang baru di Kota Lamongan. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.